Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, semua teman-teman dimanapun dan siapapun kalian berada. Selamat datang di ini bukan acara sahur, guys, seperti biasa. Ini bukan live streaming seperti biasa. Sebelumnya saya minta maaf karena ini bukan live streaming. Jadi ini cuman video doang, lebih ke video ngobrol-ngobrol, nggak ada tema, nggak ada bahasan apa-apa. Dan maaf juga nggak bisa interaktif, bacain siapa aja yang masuk di video kali ini, dan tanya jawabnya nggak bisa saya jawab karena nggak bisa lihat komen. Jadi nggak apa-apa, mumpung besok berlebaran. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena sahur, guys, episode terakhir di bulan puasa tahun 2020 ini nggak live streaming, lebih ke video. Dan alhamdulillah baru selesai mandi. Ini sekarang jam 12-an, jam 12-an lebih kali. Baru selesai mandi dan untungnya tadi udah sempet makan sahur juga. Badan lumayan berasa banget lemes ya, kayak ngelayang gitu, kayak kurang tidur. Sekali lagi saya cuman bisa ngucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman siapapun dan dimanapun kalian yang selalu nontonin dari episode pertama sahur, guys, dari hari pertama bulan puasa, setiap hari jam 3 subuh di channel YouTube-nya Ariski Official. Dan yang sering ikut nonton meskipun nggak rutin, ada yang tiap hari banget nonton, ada yang kadang ada yang kadang enggak, ada yang bahkan baru ikutan kemarin juga, baru lihat nama-nama barunya. Pokoknya semuanya, siapapun dan dimanapun teman-teman semua, terima kasih banyak. Saya cuma bisa doain sehat terus, panjang umur, banyak berkah dan rezekinya, khususnya pahalanya di bulan puasa kali ini banyak banget. Mudah-mudahan diberi pahala yang berkelimpahan oleh Allah. Dan ya, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan juga dan umur panjang. Ini puasa terakhir dan insya Allah besok hari raya Idul Fitri, ketemu lebaran lagi. Meskipun kondisinya sangat amat jauh berbeda daripada bulan puasa biasanya, ini benar-benar beda banget. Tapi alhamdulillah saya sendiri kayak nggak pernah membayangkan kalau lebaran kali ini bakal sangat amat berbeda rasanya. Dulu saya sempat kepikiran buat pengen rasanya sekali nyobain berlebaran di Jakarta pas orang-orang semua dari luar kota mudik ke kampung halamannya masing-masing. Terus Jakarta biasanya kosong, melompong banget, dan benar-benar cita-cita habis sholat Id saya pengen jalan-jalan aja di jalanan Jakarta yang kosong. Cuman ya lebaran tahun ini satu sisi kesampaian. Jadi saya berlebaran di Jakarta, cuman satu sisi kondisinya lagi ada penyebaran wabah virus corona sejak berbulan-bulan lalu, dan akhirnya ada karantina, PSBB, social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya yang mengharuskan kita banyakkan di rumah, jangan keluar rumah. Dan lebaran kali ini pun kalau bisa nggak perlu mudik. Tapi belakangan saya lihat berita ya, banyak juga teman-teman orang-orang yang masih bisa mudik ke kampung halamannya meskipun banyak persyaratan yang harus disiapkan. Jadi ya Jakarta nggak akan sesepi seperti bayangan saya gitu. Jadi tapi ya nikmati aja lah. Dengan kita masih diberi umur dan kesehatan, alhamdulillah banget. Mudah-mudahan kita semua masih sehat terus ke depannya dan selalu ada rezekinya. Meskipun keadaannya saat ini semua orang pasti ngerasa berat dari segi pekerjaan, mungkin banyak yang berhenti, dirumahkan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan masih ada rezekinya, masih ada berkahnya, dan yang penting mudah-mudahan teman-teman semua masih bahagia karena masih diberikan umur dan kesehatan buat ketemu lagi lebaran tahun ini.
Khususnya buat teman-teman semua yang sering nontonin sahur guys, doa saya ya sama kayak yang tadi saya omongin, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, bahagia terus, seneng bisa ketemu lebaran, masih bisa kumpul sama keluarga yang masih bisa kumpul. Kalau saya kayaknya tahun ini ya ini pertama kalinya dan mudah-mudahan terakhir kalinya juga. Lebarannya agak sedikit unik, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa kumpul sama keluarga, dan anak-anak juga udah nggak ketemu kurang lebih berapa bulan ya, hampir 3 bulan full nggak bisa ketemu juga sampai sekarang. Dari kemarin mikir mau apa ya, mau maksain pulang ke Bandung juga apa ya, kayak berat nggak tahu kenapa, cuman ya satu sisi males ngurusin persyaratan yang meskipun mungkin bisa diusahakan, satu sisi juga kalau misalnya pulang ke Bandung takutnya ribet pas pulang lagi ke Jakartanya, jadi ya serba salah, banyak yang saya pertimbangkan. Akhirnya saya memutuskan buat nggak pulang ke Bandung lebaran tahun kali ini, dan ya nggak tahu, kayaknya lebaran juga rasanya nggak akan sespesial seperti lebaran tahun sebelumnya. Lebaran kali ini kalau dibilang lain banget, cuman kalau dibilang spesial enggak. Karena ya balik lagi, kita nggak bisa, belum tentu semua bisa kumpul bareng sama keluarga, termasuk saya juga. Dan ya itulah intinya, berlebaran itu kan yang paling bikin kita seneng dan bahagia kan, karena bisa kumpul sama keluarga. Asalkan bisa kumpul ya udah seneng banget, meskipun telat. Dulu pernah saya berlebarannya nggak bareng sama keluarga di hari lebaran pertama zaman saya masih nikah, terus hari keduanya baru datang ke rumah, pulang ke rumah. Itu pernah, tapi ya intinya masih bisa pulang, masih bisa kumpul. Terus saya juga sempat telat pulang ke rumah, habis sholat id baru nyampe ke rumah, itu juga pernah. Tapi belum pernah kalau saya nggak kumpul bareng keluarga pas lebaran gitu. Jadi ya alhamdulillah, pengalaman lah sekali seumur hidup mengalami situasi dimana lebaran itu nggak bisa kumpul sama keluarga seperti biasa, nggak bisa sholat id. Dari kemarin juga puasanya banyak diam di rumah, nggak berkegiatan seperti biasa. Ada buka bareng, ada acara-acara Ramadan yang masih bisa bermusik di bulan Ramadan, kadang ngehibur saudara-saudara di panti asuhan, anak-anak yatim piatu atau lainnya gitu, berkegiatan sosial yang lain. Itu banyak yang akhirnya nggak bisa dikerjakan di bulan puasa kali ini. Jadi ya sedih sih, tapi ya jalani aja. Dan buat teman-teman semua, siapapun dan dimanapun kalian berada, entah mungkin yang kenal saya, atau yang baru kenal, atau yang memang kenal udah lama, udah temenan udah lama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya saya ada kurang, ada salah, sengaja ataupun tidak, ucapan ataupun perlakuan, mohon dimaafkan. Dan itulah inti utama dari berlebaran yang selalu biasa kita lakukan. Kalau misalnya pas lebaran ketemu orang-orang, ketemu saudara, pasti minta maaf satu sama lain, maaf-maafan gitu. Jadi ya mohon maaf lahir batin kalau misalnya saya ada salah, ada kurang. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua, siapapun dan dimanapun. Salam buat keluarga besar semua di rumah, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur,
bahagia terus, penuh berkahnya, penuh pahalanya, khususnya buat semua orang yang masih bisa kumpul sama keluarga. Yang nggak bisa kumpul seperti saya, kita bersabar, kita berdoa aja mudah-mudahan masalah virus corona di dunia ini, khususnya di Indonesia, bisa cepat diselesaikan, bisa cepat ditemukan vaksinnya, dan semua orang di dunia bisa sehat lagi dari penyakit virus corona ini. Nggak berasa banget bener, padahal biasanya kalau misalnya ada banyak kegiatan puasa itu malah berasa lebih cepat, tapi justru ternyata nggak ada kegiatan justru kayak rasanya lebih cepat. Kok kayak baru kemarin puasa, sekarang udah hari ke-30 lagi. Jadi ingat pas pertama kali nyobain live streaming setiap jam 3 subuh, sampai akhirnya setiap hari bisa nemenin dan ditemani teman-teman semua yang nontonin live streaming gak jelas itu. Terima kasih banyak buat semuanya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu nama-namanya, tapi saya bisa cuma bisa doain mudah-mudahan teman-teman semua sehat terus lah, banyak berkahnya, banyak pahalanya, karena nontonin acara nggak jelas saya setiap jam 3 subuh, nemenin sahur dan nemenin saya juga. Alhamdulillah ada kegiatan di saat saya sendiri harus benar-benar hampir tiap hari diam di rumah. Kemarin sempat keluar, dan sebelum-sebelumnya berarti berapa ya? 10 harian terakhir benar-benar diam di rumah, sampai akhirnya keluar lagi dari kandang. Aduh, emang parah banget sih dampak virus corona ini. Cuman sayang kalau kita lihat di Indonesia sendiri, masih banyak orang-orang warga Indonesia yang super bandel, yang udah dikasih tahu ada aturannya PSBB, ya tetap aja orang-orang masih keluar, ramean, masih belanja, tempat pusat perbelanjaan, terus pasar, kadang kayak daerah-daerah yang memang banyak orang jualan juga masih penuh, apalagi deket-deket ke Lebaran ini, kayak Lebaran kayak mau Lebaran seperti biasa. Bedanya cuma mereka pakai masker, padahal dengan orang berkerumun juga meskipun dia pakai masker masih ada risiko buat terjangkit virus corona. Sangat disayangkan lah, tapi mau gimana lagi, itulah Indonesia. Susah diatur, ada aturan juga ya, banyak orang bilang buat dilanggar. Belum lagi ya mungkin dari penegakan aturannya juga belum super ketat seperti di negara-negara lain. Cuman banyak sosialisasi, edukasi, tapi nggak ada kalau menurut saya aksi nyatanya kurang gitu. Sayangnya kalau dibahas juga nggak akan ngelarin masalah ini. Cuman berandai-andai, kalau andaikan di 1 bulan pertama aja Indonesia bisa mikir buat benar-benar lockdown, dan kalau di pikiran saya sih kayak darurat militer, TNI diturunkan, kepolisian diturunkan buat jaga hampir setiap titik yang apalagi yang ada terindikasi wilayah penyebaran virus yang banyak, dan di tempat-tempat lainnya dijaga benar-benar kayak kota mati sekalian di 1 bulan pertama gitu, biar bulan-bulan berikutnya benar-benar bisa ketahan penyebaran virusnya. Tapi ya akhirnya kita harus lihat berita saat ini di mana kasus virus corona di Indonesia udah nyampe ke angka 20 ribuan, dan yang meninggal juga lumayan banyak.
dan itu udah nggak bisa dibendung lagi. Nggak tahu sampai kapan, sampai si vaksin buat virus corona ini ditemukan dan orang-orang benar-benar bisa pulih, nggak ada penyebaran lagi. Jadi sebisa mungkin kita akan menjalani kehidupan yang istilah baru di Indonesia dibilang new normal, itu kehidupan normal yang baru. Ya, pasti bakal lain lah rasanya jalanin kehidupan seperti itu, khususnya buat pekerja-pekerja di industri hiburan, di dunia seni pertunjukan seperti saya, ya musisi dan seniman-seniman lain yang bekerja di atas panggung, juga mengumpulkan kerumunan massa. Belum lagi orang-orang yang memang bekerja di balik layar, ya IO, ya vendor, ya semua orang-orang tim, kru teknisi yang biasa bangun panggung, masang sound system, cahaya dan lain sebagainya yang diperlukan buat sebuah pertunjukan. Itu saya rasa bakal terus terkena dampaknya sampai benar-benar virus corona ini hilang dari Indonesia, dan itu nggak tahu sampai kapan. Akhir tahun pun kita belum tahu udah normal apa belum. Ya jadi mungkin saya mikir sendiri, belum tentu bisa manggung sampai akhir tahun pun, belum tentu bisa manggung seperti normal gitu. Manggung di acara-acara di tempat-tempat pertunjukan yang bisa ngumpulin banyak massa, belum tentu bisa seperti itu. Dan atau bakal seperti apa kondisi kita teman-teman musisi dan pelaku seni pertunjukan lainnya di Indonesia buat beberapa bulan ke depan. Kita cuma bisa berharap dan berdoa, dan sisanya nunggu keajaiban dari Tuhan. Itu aja udah. Oke, kita coba lihat-lihat lagi deh. Seharian belum buka laptop dan buka YouTube. Balik lagi nginget-nginget pertama kali streaming, sebenarnya ya saya juga nggak ngerencanain sama sekali dari sebelum bulan puasa kalau saya mau streaming setiap hari jam 3 subuh di YouTube channel. Jadi memang spontan aja, dan ya memang kebetulan setiap jam 3 subuh nggak ada kerjaan juga, nggak ada kegiatan. Jadi ya kenapa enggak, saya pikir buat live streaming setiap jam 3 subuh. Bahasannya macem-macem, kadang asik, kadang enggak, kadang nyambung, kadang enggak, kadang menarik, kadang enggak. Apa aja dibahas. Ya, ini yang pertama kali adalah perjalanan karir musik saya dari dulu. Ceritain saya pas dari pertama kali terjun di dunia musik, yang pas mulai sampai akhirnya terjun di dunia musik yang profesional. Terus episode kedua saya nyeritain saya nggak pernah tidur sampai sahur, dan akhirnya jadi Batman yang hidup di malam hari dan tidur di siang hari. Terus saya cerita juga soal saya nggak bisa bikin lagu udah bertahun-tahun. Terakhir saya bikin lagu tahun 2014. Habis itu saya bahas soal makan sahur saya sama apa. Besoknya saya baru mulai nemuin
software streaming. Terus saya cerita belajar streaming kayak gimana. Terus besoknya saya bahas apa soal masak paling praktis buat sahur. Yang nggak bukan adalah saya masak super mie endog, mie sama telur. Habis itu saya bahas soal nggak jadi nikah gara-gara corona, karena saya lihat banyak teman-teman dan berita juga orang-orang yang udah merencanakan dari jauh-jauh hari mau nikah di bulan yang ternyata udah keburu ada penyebaran virus corona dan harus karantina, nggak boleh ketemu dan ngumpulin banyak orang. Akhirnya imbasnya ke pasangan-pasangan yang memang mau nikah terus nggak jadi. Ada yang akhirnya nikah juga cuma akad doang, resepsinya diundur. Terus besoknya saya bahas biar nggak sakit pas puasa, karena biasanya pas puasa itu kan ada adaptasi buat badan, dan mungkin yang harus masih pengen maksain buat puasa meskipun dia kayak berasa badannya mulai nggak enak, dia nggak bisa minum obat sampai akhirnya ngedrop badannya dan sakit. Ngobrolin soal itu. Terus besoknya saya bahas soal olahraga pas bulan puasa. Saya olahraga seperti apa pas bulan puasa. Dan besoknya ada kejadian di YouTube yang tiba-tiba ramai, tiba-tiba viral, si Ferdian Paleka, YouTuber nggak jelas bagi-bagi sampah sampai akhirnya viral dan ditangkap. Besokannya lagi kita bahas soal biar tetap waras pas corona, pas lagi di karantina, pas lagi harus diam di rumah terus. Dan memang kalau misalnya pun bisa keluar, kita sendiri bingung mau ngapain keluar gitu. Karena hari berikutnya kita bahas soal Om Didi Kempot yang harus meninggalkan kita lebih dahulu. Beliau meninggal dunia dan bikin semua sobat Amjar sedih dimanapun mereka berada. Berikutnya saya cerita soal cerita horor yang gak serem, pengalaman saya ketemu hal-hal aneh dari dulu sampai kemarin. Terus saya juga cerita soal susah senang sendirian, karena saya sempat cerita dari dulu saya terbiasa tinggal sendiri, hidup sendiri sampai saat ini. Saya ceritain sedikit susah senangnya sendirian. Terus berikutnya juga saya bahas lagi soal si Ferdian Paleka yang baru ditangkap waktu itu kalau salah. Bahas Ferdian Paleka atau Ariski aja. Terus kalau nggak salah, ada saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu udah diposting di forum komunitas. Habis itu ada streaming belajar PUBG juga dari jam 12 sampai jam 3 subuh. Dan hari berikutnya ada kabar berita yang gak enak lagi di saat harus karantina dan PSBB. Di Jakarta ada McD tutup dan orang-orang malah datang ngumpul beramai-ramai. Dan salah satunya ada YouTuber siapa, Indira Kalista kalau salah namanya. Gitulah pokoknya orang Indonesia susah diatur dan ngeyel, bandel. Hari berikutnya saya cerita soal saya pas zaman masih kecil, seperti apa bandelnya. Terus berikutnya saya cerita soal kebiasaan mudik, lihat kebiasaan mudik orang Indonesia di internet. Kita lihat foto-fotonya pada saat itu. Terus habis itu saya bahas virus corona bikin gila, karena saya udah kayak tiba-tiba ngerasa suntuknya benar-benar suntuk dan bingung mau ngapain, benar-benar stres di hari itu sampai akhirnya bikin tema sahur guysnya virus corona bikin gila. Besokannya sempat libur dan saya cuma main game doang, main PUBG lagi. Dan berikutnya saya bahas soal pengen corona cepet hilang dari Indonesia. Itu ngimpi. Kalau kita lihat
kondisinya sampai sekarang ini masih bandel dan ngeyel, dan kita nggak tahu besok Lebaran. Dan feeling saya setelah Lebaran, minimal seminggu setelah Lebaran, pasti peningkatan kasus corona di Indonesia bakal meningkat lebih drastis. Karena ya balik lagi, orang Indonesia susah buat menghilangkan kebiasaan bertemu dan berkumpul dengan keluarga atau orang-orang lain, bersilaturahmi. Ya silaturahmi bagus, tapi di saat kita harus jaga jarak dan sebisa mungkin menghentikan penyebaran virus corona ini kan, ya bingung juga, serba salah, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi mudah-mudahan balik lagi kita berdoa buat yang terbaik buat diri kita masing-masing, buat keluarga, buat Indonesia dan seluruh dunia. Dan berikutnya saya cerita soal harta karun chord player. Secara saya adalah seorang chord player, pecinta chord play dari dulu. Berikutnya saya juga cerita soal cara pergi ke luar negeri pertama kali. Saya cerita soal pas saya pergi pertama kali ke luar negeri, ngobrolin soal tips-tipsnya buat teman-teman semua yang memang belum pernah nyobain buat pergi ke luar negeri. Habis itu saya cerita soal lagu yang pernah saya ciptain beberapa tahun lalu, judulnya Menjadi Bahagia, yang pernah dikeluarin juga pas zaman di Titans. Terus atau rencana saya pengen coba buat rilis ulang, buat dinyanyiin ulang, dan nanti dirilis cepatnya entah di YouTube atau di digital platform. Dan hari berikutnya saya bahas soal nasib perantau pas puasa dan corona, karena saya juga salah satu perantau yang hampir 3 tahun meninggalkan Bandung dan tinggal sendiri di Jakarta. Dan kemarin, sebelumnya juga saya sempat bahas soal kecanduan drama Korea di Netflix. Berhubung saya adalah tipikal orang yang nggak gitu suka soal K-pop dan Korea dan drama Korea, saya nggak pernah ngikutin sama sekali, nggak pernah tahu lagu-lagunya, nggak pernah tahu budayanya, nggak pernah tahu drama-drama Korea atau film-film Korea yang bagus. Sampai akhirnya gara-gara hampir setiap hari diam di rumah selama hampir 3 bulan ini, mau nggak mau saya kerjanya nonton terus, sampai akhirnya kecanduan nontonin film seri dan film Korea. Ya seru lah, selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari setiap hari. Dan ya saat itu pas lagi streaming tiba-tiba putus karena nggak tahu kenapa, alasannya videonya di take down sama YouTube. Terus akhirnya saya minta pengajuan buat dibalikin lagi. Untungnya videonya dibalikin lagi sih. Kemarin terakhir yang tadinya saya nggak akan streaming, akhirnya streaming nggak jelas di jalan, judulnya Sahur on the Road. Saya keluar akhirnya dari rumah buat beli sedikit kebutuhan di minimarket dan cari makanan sahur juga. Sampai akhirnya kita tiba di video ini, video terakhir buat seri Sahur Guys, streaming gak jelas, yang biasanya saya live streaming jam 3 subuh. Akhirnya buat kali ini kayak saya pengen cepet-cepet istirahat sebetulnya, karena di sini udah jam berapa ya? Jam 1:30 sekarang mungkin ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua, siapapun dan dimanapun kalian berada, yang udah nontonin streaming Sahur Guys dari episode pertama sampai kemarin, yang selalu ikut interaktif ngobrol sama saya, ngasih pertanyaan dan komen dan jawab pertanyaan juga. Terima kasih banyak, mudah-mudahan pahala kalian banyak sekali. Dan suara saya mulai udah kering banget nih. Ini akan jadi video terakhir buat menutup serinya streamingan Sahur Guys. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube saya, jangan lupa subscribe. Yang udah, jangan lupa pijit, nyalakan tombol loncengnya biar tahu saya bakal update apa aja ke depannya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kalau saya ada kurang, ada salah, sengaja ataupun tidak. Salam buat keluarga semua, sehat terus.
selamat berlebaran, bahagia terus pokoknya ya. Pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.